Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 113 Tao Hitam. Di bawah pimpinan Guan Yiyun, mereka berdua melewati Gunung Hitam dan tiba di daerah terdalamnya. Sebuah istana kuno dibangun di tempat ini, dan dari penampilannya, istana itu memiliki sejarah setidaknya beberapa ratus tahun. Sepanjang jalan, Guan Yiyun memberitahu Jiang Chen tentang kepala sekte. Sekte Hitam telah menjejakkan kakinya di Provinsi Qi lebih dari beberapa ratus tahun yang lalu, dan ada beberapa kepala sekte. Menurut Guan Yiyun, hampir tidak ada yang tahu nama asli kepala sekte, semua kepala sekte sebelumnya menggunakan nama yang sama, Daois Hitam. Daois Black adalah orang terkuat di dalam sekte hitam. Alam kultivasinya berada di puncak alam inti ilahi, hanya satu langkah dari alam jiwa tempur. Namun, ada kesenjangan besar antara alam inti ilahi dan alam jiwa tempur. Kebanyakan orang tidak dapat mengatasi kesenjangan ini tidak peduli seberapa banyak mereka berkultivasi. Sekte hitam telah ada begitu lama, tetapi belum ada satupun pejuang jiwa tempur dalam sejarahnya. Istana adalah tempat terpenting bagi sekte hitam. Biasanya, hanya para tetua sekte inti ilahi yang akan datang ke sini. Bahkan Guan Yiyun sendiri tidak dapat datang ke tempat ini tanpa izin. Sebenarnya, di sekte hitam, ada sekelompok murid inti. Akan tetapi, ada persyaratan ketat bagi seseorang untuk menjadi murid inti. Seseorang tidak hanya harus menjadi prajurit inti ilahi, seseorang juga harus mencapai alam inti ilahi sebelum usia tertentu. Oleh karena itu, sekte hitam hanya memiliki segelintir murid inti. Sebagian besar dari mereka berlatih di luar sekte, dan mereka jarang berada di dekat markas sekte. Inilah sebabnya mengapa kompetisi Provinsi Qi hanya diperuntukkan bagi murid lingkaran luar dan lingkaran dalam. Istana itu dibangun di pinggang gunung. Meski hanya berupa bangunan satu lantai, bangunan itu tetap megah dan megah. Sebuah plakat hitam tergantung di atas istana. Dua kata emas besar tertulis di atasnya, Istana Hitam. Kaligrafi itu ditulis dengan sangat indah sehingga membuat siapapun yang menatapnya ingin memujanya. Tentu saja, perasaan ingin menyembah hanya dapat memengaruhi para prajurit biasa. Tidak ada apapun di benua Saint Origin yang dapat membuat Jiang Chen menyembahnya, termasuk Provinsi Qi yang kecil. Selama ini, Jiang Chen adalah orang yang disembah oleh orang lain. Istana Hitam adalah simbol ikonik sekte hitam, tempat yang paling mulia. Murid junior Jiang, nanti saat kau bertemu dengan ketua sekte, jangan lupa tunjukkan rasa hormatmu. Guan Yiyun mengingatkan. Dalam. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Datang. Saat Jiang Chen dan Guan Yiyun sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara berat dan bergema dari dalam istana. Setelah itu, pintu istana terbuka dengan sendirinya. Guan Yiyun merapikan pakaiannya, dan dengan ekspresi berwibawa, dia melangkah masuk ke Istana Hitam. Sebagai seorang jenius dari Sekte Hitam, Istana Hitam memiliki arti yang sangat penting di dalam hatinya. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk dapat berjalan melewati pintu ini. Dibandingkan dengan kecemasan Guan Yiyun, Jiang Chen di sisi lain tampak tenang dan santai. Bagaimanapun, pengalaman Jiang Chen bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Guan Yiyun. Jiang Chen dan Guan Yiyun berjalan memasuki aula utama istana. Di depan mereka, ada sebuah kursi besar, dan seorang pria berjubah putih duduk di atasnya. Dia tampak berusia 40-an. Tentu saja, usianya yang sebenarnya pasti lebih dari itu. Meskipun pria itu duduk di kursi, Jiang Chen masih bisa melihat bahwa dia adalah pria jangkung. Wajahnya yang bersudut memiliki ekspresi yang agung. Dia adalah salah satu orang penting di Provinsi Qi, Taois Hitam. Penampilannya berbeda dari yang diharapkan Jiang Chen. Dia mengira Daois Hitam adalah seorang pria tua berambut putih, tetapi ternyata dia adalah seorang pria parubaya yang tampan. Murid Guan Yiyun memberi salam kepada ketua sekte. Murid Jiang Chen memberi salam kepada ketua sekte. Guan Yiyun membungkuk dalam-dalam ke arah Daois Hitam, namun Jiang Chen hanya menganggukkan kepalanya. Dalam. Daois Black tersenyum. Dia menatap Guan Yiyun dengan tatapan tajam, lalu menatap Jiang Chen dan memeriksanya secara mendetail. Namun, ekspresi Daois Black langsung berubah. Anak muda berusia 15-16 tahun di depannya ini memberinya perasaan bahwa dia sama sekali tidak bisa dilihat. Dengan basis kultivasi Divine Core-nya yang berada di puncak, dia dapat dengan mudah melihat murid junior manapun, tetapi ketika dia melihat Jiang Chen, dia merasa seperti sedang melihat lubang tanpa dasar. Dengan senyum di wajahnya, Jiang Chen tidak menghindari pandangan Daois Black. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegugupan di wajahnya. Di sisi lain, Guan Yiyun sangat gugup. Daois Black menganggukkan kepalanya, lalu menatap Guan Yiyun lagi dan berkata, Yiyun, kau adalah bakat berharga dari Sekte Hitam, apakah kau benar-benar yakin ingin memasuki neraka Inferno? Aku tidak perlu memberitahumu betapa berbahayanya neraka Inferno. Bahkan jika aku pergi ke sana sendiri, aku juga akan menghadapi bahaya.
Ya, aku sudah memutuskan. Guan Yiyun berkata dengan ekspresi tegas. Keputusan untuk memasuki neraka Inferno dibuat dengan tekad yang besar, dan dia tidak akan mudah berubah pikiran. Dia ingin melatih dirinya sendiri dengan memanfaatkan bahaya neraka Inferno. Hanya dengan ini dia bisa menjadi lebih kuat. Baiklah, aku mengagumi keberanianmu. Ada banyak murid jenius dari Sekte Hitam yang telah pergi ke neraka Inferno, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang pernah kembali hidup-hidup. Aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi ke sana, aku hanya berharap kamu bisa menjadi murid pertama dari Sekte Hitam yang keluar dari neraka Inferno. Kata Taois Hitam sambil menatap Guan Yiyun dengan ekspresi senang. Yiyun tidak akan mengecewakan kepala sekte. Guan Yiyun berkata sambil mengepalkan tinjunya. Ini benar-benar akan menjadi latihan yang mengerikan. Yiyun, tinggalkan kami sendiri. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Jiang Chen. Kata Taois Hitam. Ya. Guan Yiyun kembali menangkupkan tinjunya, lalu dia meninggalkan istana hitam. Daois Black menatap Jiang Chen. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak buruk, hanya dengan kekuatan Mid Mortal Core milikmu, kamu mampu membunuh Li Wuling, seorang prajurit Early Heavenly Core. Meskipun fondasinya tidak stabil, orang biasa tidak akan mampu membunuhnya. Jika ingatanku benar, kamu masih seorang prajurit Early Mortal Core selama kompetisi Provinsi Qi. Itu benar. Jiang Chen tidak membantahnya. Jiang Chen, kamu tampaknya tidak takut padaku. Taois Hitam bertanya dengan penuh minat. Mendengar pertanyaan itu, Jiang Chen tersenyum, mengapa aku harus takut pada ketua sekte? Aku adalah murid Sekte Hitam, jadi jelas ketua sekte tidak akan menyakitiku, mengapa aku harus takut? Reaksi Jiang Chen tenang dan santai. Tidak ada tanda-tanda gugup sama sekali. Orang ini memiliki sikap dan ketenangan pikiran yang tenang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Selain itu, dia memiliki penampilan yang bermartabat dan aura supremasi bawaan, aku dapat meramalkan bahwa dia akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Seorang jenius seperti ini adalah harapan masa depan Sekte Hitam. Bakat dan potensinya tidak lebih lemah dari Nan Beichao. Daois Black terkejut. Ia sangat menghargai Jiang Chen, ia belum pernah melihat pemuda Mortal Core dengan sikap seperti itu, reaksi Jiang Chen sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Ia seperti hantu yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, tenang dan santai. Dia adalah kepala sekte Black Sect, dan setiap orang dari Black Sect, dari murid pemula hingga tetua sekte akan bersikap hormat ketika mereka bertemu dengannya. Bahkan tetua sekte Divine Core akan merasakan sedikit kegugupan ketika berada di depannya. Namun, Jiang Chen hanya memiliki sikap acuh tak acuh. Bagus. Jiang Chen, aku sangat menghargai bakatmu, dan itulah sebabnya aku memintamu untuk datang ke sini. Kudengar kau akan bertarung dengan Nan Beichao 1 tahun dari sekarang. Apakah kau memiliki keyakinan dalam pertarungan ini? Nan Beichao adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan dia tak tertandingi dalam ranah inti surgawi, dan dia mungkin menerobos ke ranah inti ilahi kapan saja. Meskipun kau memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, basis kultivasimu masih terlalu lemah. Kau hanya punya waktu 1 tahun, dan kau masih berada di ranah inti fana menengah, bagaimana kau akan menghadapi ini? Daois Hitam bertanya. Dia sangat tertarik dengan perjanjian pertarungan 1 tahun antara Jiang Chen dan Nan Beichao. Selain itu, karena Jiang Chen telah menjadi murid Sekte Hitam, pertarungannya dengan Nan Beichao akan secara langsung memengaruhi reputasi Sekte Hitam. Mengenai apakah Jiang Chen benar-benar bergabung dengan Sekte Hitam atau tidak, Daois Hitam tidak khawatir tentang hal itu. Ada total 4 sekte besar di Provinsi Qi, dan selain Lembah Kebahagiaan, Jiang Chen telah menyinggung Paviliun Langit Terbakar dan Sekte Pedang Surgawi. Sekte Hitam adalah satu-satunya tempat yang bisa dia kunjungi. Saya punya cara saya sendiri, 1 tahun sudah lebih dari cukup. Jiang Chen mengangkat bahu sambil menatap dengan percaya diri. Bagus. Kau hanya perlu berkultivasi dengan sekuat tenaga. Sekte Hitam tidak akan pernah kehabisan sumber daya, tetapi kau harus bersaing untuk mendapatkan sebagian besar sumber daya. Tidak peduli seberapa jeniusnya dirimu, kau hanya akan bisa tumbuh di bawah persaingan yang konstan. Kata Taois Hitam. Murid mengerti. Jiang Chen mengangguk. Baiklah, Jiang Chen, kau boleh kembali sekarang. Aku akan memberimu hak istimewa, mulai sekarang, pintu Istana Hitam akan selalu terbuka untukmu. Jika kau memiliki pertanyaan tentang kultivasi, kau bisa datang ke sini kapan saja dan mencariku. Kata Daois Hitam. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Sekte Hitam sebuah janji seperti ini dibuat. Istana Hitam tidak pernah membuka pintunya untuk murid dari lingkaran luar seperti ini. Mampu menerima bimbingan dari kepala sekte sendiri adalah impian bagi banyak murid. Jika salah satu pengikut Sekte Hitam mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat iri. Namun, sayang sekali, Jiang Chen hanya bisa menertawakan kata-kata Daois Black.
Apakah Saint terhebat sebelumnya membutuhkan sedikit bimbingan dari prajurit inti ilahi? Apakah ini lelucon? Tanpa bersikap kasar, Jiang Chen cukup memberikan nasihat kepada Daoist Black dan dia akan mendapat banyak manfaat darinya. Nasihat itu bahkan dapat membuatnya menembus alam combat soul dalam waktu singkat. Ini adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan oleh Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan memberikan bimbingan apapun kepada Daoist Black. Reinkarnasinya adalah rahasia terbesarnya, dia tidak cukup bodoh untuk mencari masalah bagi dirinya sendiri. Selain itu, bimbingan dari seorang murid Mortal Core kepada seorang kepala sekte Divine Core, apakah Daoist Black benar-benar akan mendengarkannya? Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Daoist Black, lalu dia berbalik dan meninggalkan Istana Hitam. Menatap punggung Jiang Chen, Daoist Black menyipitkan matanya, dan dengan suara acuh tak acuh dia berkata, "Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya." Di luar Istana Hitam, Guan Yiyun masih menunggu Jiang Chen. Ketika dia melihat Jiang Chen keluar, dia bergegas menghampirinya. "Murid junior Jiang, apakah ketua sekte memberimu sesuatu yang bagus?" Guan Yiyun bertanya. Dengan statusnya di sekte hitam, di antara semua murid dari lingkaran luar, hanya Jiang Chen yang bisa membuatnya berbicara dengan cara yang sopan seperti itu. "Apakah aku terlihat seperti mendapatkan sesuatu yang baik?" Jiang Chen menunjukkan tangannya, lalu dia mengalihkan topik, "Murid senior Guan, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk memasuki neraka Inferno besok?" "Benar sekali, aku sudah memutuskan. Aku harus bertindak atau binasa, aku akan mempertaruhkan masa depanku di neraka Inferno." Guan Yiyun berkata dengan ekspresi serius. "Hati-hati." Jiang Chen mengingatkannya. Dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Guan Yiyun, jadi dia tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. "Baiklah, aku harus mempersiapkan diri. Murid junior Jiang, kau punya sayap, jadi kau bisa terbang kembali sendiri." Setelah berkata demikian, Guan Yiyun terbang ke angkasa dan segera menghilang dari pandangan Jiang Chen.